Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama-tama yang saya hormati sebagai dosen pembimbing kita dengan mata kuliah MBKM Mandiri Entrepreneurship, yaitu Bapak Sarmin STMM, dan tidak lupa pula yang saya hormati teman-teman semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya kepada kalian. Sebelumnya, sebelum kita masuk materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naidi Wijaya. Saya sebagai moderator kelompok 15 ini. Dan tidak lupa pula di sebelah kanan kita ada ketua kelompok kita, yaitu Mas Andri Alamin, serta anggota yaitu ada Mas Harun Marifatullah dan Mbak Putri, yang satunya lagi Khairuddin Isya. Oke, dari kami mempresentasikan di Sego Pincuk Blitar ini yang akan dipresentasikan oleh Mas Andri. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, di sini kami akan menjelaskan beberapa poin pendahuluan profil usaha, analisis SWOT dan pengembangan strategi, laporan implementasi strategi pengembangan, hasil pendampingan dan kesimpulan. Pendahuluan di sini tujuan dari pendampingan kita yaitu salah satunya meningkatkan daya saing UMKM melalui dengan menyusun strategi pengembangan usaha dan meningkatkan keterampilan manajerial pelaku usaha. Adapun manfaat kegiatan bagi mahasiswa yaitu menerapkan teori yang sudah didapat di kampus lalu menerapkan ke dunia nyata. Dan manfaat bagi UMKM yaitu dapat memperkuat brand dan meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha. Dan adapun manfaat bagi kampus yaitu dengan memperkuat reputasi dan kredibilitas kampus dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Oke, di sini ada profil mitra usaha, nama usahanya Sego Pecel Pincuk Blitar ya. Pemilik usaha yaitu Bapak Oktavianto Dwi Wicaksono, tahun pendirian tahun 2022. Alamatnya ada di Cilemah Abang, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. Usaha ini dirintis 2022 oleh Bapak Oktavianto, seorang pemuda asal Blitar dengan membawa resep turun-temurun dari keluarganya dari Blitar membawa ke Cikarang Kota ini untuk memperkenalkan sajian unik tradisional. Selanjutnya ada visi dan misi. Sego Pecel Pincuk Blitar ini mempunyai visi dan misi ya. Visinya yaitu menjadi pelopor kuliner tradisional dengan memberdayakan masyarakat lokal dan melestarikan kekayaan budaya. Visinya melestarikan cita rasa tradisional, memberdayakan masyarakat rumahan, mempromosikan gaya hidup sehat, dan memperkenalkan kuliner tradisional. Selanjutnya ada bisnis model kanvas yang akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Di sini bisnis modal kampasnya ada customer segment, yaitu masyarakat lokal, terus juga ada pekerja dan perkantoran karena sangat strategis ya tempatnya dekat PT. Yang ketiga ada pencinta kuliner yang mencari varian makanan tradisional dengan cita rasa yang otentik. Selanjutnya ada value professionnya yaitu makanan tradisional dengan cita rasa otentik khas Blitar, yaitu pedas manis ya. Penyajiannya itu menggunakan anyaman, jadi itu anyamannya itu berbentuk pincuk ya, terus juga dipakein daun pisang, jadi sangat khas Blitar banget. Harganya juga terjangkau dengan porsi memadai, cocok untuk semua kalangan. Channelnya itu yaitu penjualannya melalui offline yang berada di tempat strategis ya, tadi ya dekat dengan PT, terus juga dekat dengan pasar ya, strategis banget. Bahkan buka jam 6, jam 10 pun sudah habis dia. Terus yang selanjutnya yaitu customer relation. Pelayanannya sangat ramah dan personal yang memberikan kesan hangat serta kekeluargaan. Terus juga pengalaman untuk menyesuaikan menu bagi pelanggan.
Yang selanjutnya yaitu bahan bakunya sangat berkualitas ya, seperti sayuran yang segar. Tenaga kerjanya juga terampil menjaga konsistensi rasa. Pengelolaan dan produksi hidangan pecel dengan bahan yang segar-segar ya. Selanjutnya yaitu menjaga hubungan dengan pemasak bahan baku untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Di sini ada kas strukturnya juga, yaitu biaya pembelian bahan baku, biaya operasional, dan biaya tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu key partnership, pemasak sayuran untuk menjaga ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Seperti tadi yang saya bilang ya, bukanya itu jam 6, nah jam 10 itu udah habis, jadi sayurannya itu segar ya. Baik, teman-teman sekalian, untuk yang berikutnya yaitu tentang analisa SWOT dan pengembangan strategi. Saya pindah posisi kali ya, biar gak miring-miring. Oke, dari Sego Pecel Pincuk Blitar ini, seperti yang kita tahu ya, untuk analisa SWOT itu kan adalah salah satu metode yang digunakan untuk memperkuat, mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Nah, untuk Sego Pecel Pincuk Blitar kita ada strength, weakness, opportunities, dan threat-nya. Di mana untuk strength itu sendiri ada pada cita rasa otentik khas Blitar dengan penyajian uniknya yang menggunakan pincuk dari anyaman bambu. Nah, sedangkan untuk weakness-nya kita itu ada pada jangkauan pasar yang terbatas. Jadi memang itu kelemahan daripada Sego Pecel Pincuk Blitar ini. Yang selanjutnya ada opportunities untuk peluang yang bisa kita dapatkan dari usaha ini, yaitu dengan ekspansi melalui platform online, karena yang awalnya itu hanya penjualan secara langsung, belum ada secara online, maka itu bisa jadi peluang untuk usaha ini. Sedangkan untuk threats-nya atau ancamannya itu tergantung pada fluktuasi harga bahan bakunya. Nah, dari analisa SWOT tersebut kan sudah dianalisis, selanjutnya kita pasti mencari tahu gimana caranya kita untuk mengembangkan strategi agar usaha tersebut tetap maju dan berkembang gitu ya. Nah, di mana dari analisa SWOT itu terbentuklah suatu matriks SWOT, yang mana dalam matriks SWOT ini terdapat beberapa strategi dibagi menjadi 4, ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan WT. Mungkin dari teman-teman semua bisa melihat secara langsung di papan karena tidak mungkin juga saya menjelaskan satu persatu ya. Tapi intinya untuk di strategi SO yang kita ambil itu dengan menonjolkan cita rasa otentik dan penyajian yang unik dari Sego Pecel Pincuk Blitar. Sedangkan untuk strategi WO-nya kita mengatasi ketergantungan bahan baku dengan pengelolaan sumber daya yang efisien. Selanjutnya untuk strategi ST belum. Nah, untuk strategi ST ini, kita bisa menanggapi selera konsumen dengan inovasi menu. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin mencoba Sego Pecel Pincuk Blitar itu bisa request, ibaratnya harus menunya seperti apa gitu. Itu nanti yang kita ambil di strateginya. Sedangkan untuk strategi WT sendiri, kita menggunakan dengan optimalisasi proses produksi dan pelayanan, juga ekspansi jangkauan pasar. Oke, di sini ada rekomendasi strategi. Yang pertama, kami membuat rekomendasi, membuat desain dan cetak penyajian baru untuk take away dan banner dan apron masak. Yang kedua, kami rekomendasi strategi pembuatan konten edukasi gaya hidup sehat. Yang ketiga, ada pemasaran melalui platform online ya. Kami membuat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Lalu yang keempat, kami ada pembuatan sistem pembayaran digital ya, yaitu KRIS. Lalu yang kelima ada daftar sebagai mitra bisnis ya, platform pengantaran online. Di sini ada Shopee Food, GrabFood, dan GoFood maupun pengantaran online via WA. Lalu ada pembuatan program loyalitas pelanggan. Di sini kami ingin membuat pelanggan nyaman, yaitu dengan pengadaan WiFi di tempat makan. Lalu ada 7 analisis biaya dan efisiensi operasional. Dengan analisis biaya ini kita akan tahu laba rugi pendapatan per minggunya untuk kita analisis apakah untung atau tidak, apakah ada fluktuasi harga atau tidak. Selanjutnya ada laporan implementasi yang akan dibawakan oleh Mas Harun. Iya,
Izin Mas Andri untuk melanjutkan, yaitu tentang laporan implementasi strategi pengembangan. Untuk periode pertama yaitu tanggal 27 September 2024, kita akan ada persiapan dan koordinasi internal pendampingan usaha. Setelah itu 29 September persiapan tim kelompok. Selanjutnya tanggal 6 Oktober yaitu koordinasi tim internal. Berikutnya kunjungan awal yaitu tanggal 13 Oktober. Dan berikutnya 20 Oktober yaitu tentang perencanaan strategi pendampingan. Setelah itu izin melanjutkan. Ya, laporan implementasi strategi pengembangan yaitu periode kita setiap minggu karena Pecel Pincuk Blitar bukanya setiap minggu. Baik, setelah itu ada berikutnya. Dan pembahasan berikutnya yaitu tentang hasil pendampingan kita. Poin pertama kita adanya pembuatan takeaway, banner, apron, dan pembayaran QRIS. Berikutnya kita ada beberapa hasil pendampingan tentang pembuatan Google Maps. Setelah itu Instagram, TikTok, dan akun Facebook. Ada lagi hasil pendampingan kita yaitu kita adanya mitra bisnis platform yaitu secara online via WhatsApp bisnis, penyediaan akses wifi dan pelatihan aplikasi bagi MSDM yang telah ada. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke analisis usaha ya teman-teman. Jadi di mana dalam Sego Pecel Pincuk Blitar ini untuk analisis usahanya kita membantu beberapa sebuah laporan. Jadi yang awalnya dalam usaha Sego Pecel ini belum ada laporan yang secara rinci, jadi kita mendampingi dan kita membuatkan beberapa laporan seperti yang pertama ada laporan modal awal usaha dan laporan aset, ada laporan arus kas dan juga laporan laba rugi. Oke, untuk laporan aset mungkin teman-teman udah tahu semua ya, yang namanya dalam usaha pasti ada yang namanya aset. Aset itu yang digunakan untuk membangun suatu usaha. Nah, kita lanjut ke harga pokok produksi ya. Mohon maaf Mas Harun, boleh di back dulu untuk laporan aset. Nah, jadi untuk Sego Pecel Pincuk Blitar ini kita ada di laporan asetnya itu dengan total Rp13.371.000. Sedangkan untuk laporan modal awal usahanya itu ada dari dua pihak senilai masing-masing Rp5 juta sehingga untuk laporan modal awalnya Rp10 juta. Nah, di sini kita akan membahas tentang harga pokok produksi daripada Sego Pecel Pincuk Blitar, di mana terdapat total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Untuk total biaya bahan bakunya, kita ada rinciannya dari 1 sampai 15 dengan jumlah total 590.000 itu untuk sekali produksi. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsungnya ada dua tenaga kerja langsung yang memang posisinya dia bekerja langsung di produksinya dengan pengeluaran BTKL-nya 2.500.000. Untuk biaya overhead pabriknya kita ada di utilities dan pemeliharaan mesin yang mana masing-masing untuk utilities 350.000 dan untuk pemeliharaannya 75.000. Jadi total biaya overheadnya adalah Rp425.000. Nah, dari keterangan tersebut dapat kita ketahui untuk HPP-nya dari Sego Pecel Pincuk ini yaitu senilai Rp3.515.000. Berhubung kita nggak menyediakan persediaan awal ataupun menyediakan persediaan akhir, jadi untuk HPP ini sama dengan biaya produksi. Next. Closing. Oke, baik, karena waktunya nggak cukup ya. Mungkin itu aja yang dari kelompok kami yang disampaikan. Mohon maaf apabila kalau ada kurang ya penyampaiannya dari kelompok kami. Dan saya sebagai moderator minta maaf juga apabila tutur bicaranya kurang jelas dan kurang diyakini juga. Ya dah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.